Oke, sekarang saya coba akan menjelaskan. Ini udah ada yang record? Udah ya? Kayak bisa mulai lagi ya? Oke ya, tadi ya untuk terkaitannya dengan data-data yang dibutuhkan tadi, kalian coba, saya akan coba menyampaikan bagaimana cara mendownload data dari data DEM sampai dengan nanti berdelineasi daerah tangkapan air untuk kebutuhan tugas kalian. Nah, yang pertama, kalian nanti tadi yang sudah disampaikan ada mencari data DEM itu di data tanah air. Nah, di sini di data tanah air ini kalian nanti yang belum punya akun silakan membuat akun dulu. Selanjutnya nanti kalian di sini membuat akun. Setelah membuat akun kalian login, baru di sini kalian bisa mendownload data Demnas. Sebenarnya di data Indonesia Tanah Air ini memang tidak hanya Demnas, dia juga mempunyai data RDI. Dia mempunyai data sungai, data jalan. Di sini kalian bisa download secara gratis. Nah, untuk kebutuhan delineasi, yang pertama dibutuhkan yaitu adalah mendownload data DEM atau DEM nasional. Untuk DEM itu adalah singkatan dari Digital Elevation Model. Jadi di sini tuh datanya itu memiliki data elevasi, dia data pengukuran oleh satelit yang ditembakkan, lalu itu akan menjadi sebuah kontur-kontur gitu. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini untuk interface-nya. Nah, nanti kalian di sini disesuaikan mendownloadnya itu dengan kebutuhan bendung kalian. Nanti kan dikasih koordinat bendung ya oleh Pak Roni untuk masing-masing kelompok. Misalkan saya punya bendung di daerah, ini saya contohkan aja di daerah Bandung ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat aliran sungainya ya, ada alur-alur sungainya gitu. Misalkan saya posisi bendungnya di daerah sini. Tuh. Nah, posisi bendung daerah sini. Maka kebutuhan saya untuk mendownload data deliniasi daerah tangkapan air itu hanya satu DEM. Karena bisa dilihat dari alur sungai ini yang terpenuhi oleh alur sungai ini hanya sungai yang di atasnya. Nah, hanya yang ini aja ya. Jadi saya hanya membutuhkan satu DEM untuk mendownload data Demnas ini. Beda cerita kalau misalkan nanti saya mendeliniasinya, saya titik bendungnya diberikannya di posisi di sini. Kalau di sini, berarti kan saya mempunyai beberapa DEM yang harus saya download. Itu adalah DEM yang satu ini sama yang ini karena dia ada alur sungainya, ada yang satu di sini itu adalah DEM yang posisi di sini gitu. Jadi nanti kebutuhannya itu berbeda-beda. Bisa ada yang satu DEM, bisa ada yang dua DEM, bahkan bisa ada yang empat DEM, tergantung dari alur sungainya gitu. Jadi ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk downloadnya. Gitu. Nah, saya coba sekarang akan mencoba di titik bendung yang di posisi dua ini. Nah, saya akan mendownload data DEM yang di sini. Tinggal download. Nah, Demnas ini sudah terdownload ya. Tapi kita tidak bisa menggunakan langsung Demnas ini langsung ke software HKMS. Nah, Demnas yang kita download itu masih datanya kosongan, masih belum kita definisikan sebagai dia itu adalah georeference. Maka dari itu kita membutuhkan software GIS. Di sini udah ada yang familiar belum? Jadi untuk mata kuliah PBA ini memang kalian harus banyak belajar mengenai software GIS, HKMS maupun HKRAS karena itu kaitannya dengan analisis-analisis yang akan dilakukan di situ sangat eh, erat sekali dengan sumber daya air gitu. Ini kita bisa di GIS juga kita bisa mendiniasi daerah tangkapan air maupun di HKMS bisa. Tapi untuk memudahkan memang yang lebih mudah itu di HKMS.
Tapi tetap kita harus menggunakan GIS untuk memproyeksikan si daerah di si Demnasnya itu agar bisa diolah di HKMS terlebih dahulu. Nah, kalau di GIS memang dia ada beberapa tahapan yang kita harus lakukan sehingga itu nanti bisa mendapatkan delineasi daerah tangkapan airnya. Tapi kalau di HKMS kita hanya memproyeksikannya aja dulu di GIS, nanti di HKMS itu sudah ada urutannya sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk mendefinisikan daerah tangkapan air dari posisi bendung itu di mana. Nah, nah ini untuk tampilan GIS seperti ini. Nah, kenapa kita harus mendefinisikan di GIS? Karena posisi pada saat kita mendownload di source-nya itu dia belum ada atau belum terdefinisi. Di sini nggak kelihatan kayak nggak itu undefined, berarti dia belum terdefinisi. Sehingga kita perlu mendefinisikan Demnasnya itu terlebih dahulu supaya sebelum kita mengolah di HKMS. Nah, di sini tuh di GIS ini ada tools yang namanya adalah georeference. Di data management tools, lalu nanti ada projection and transformation. Kita definisikan dulu bahwa ini tuh adalah Demnas yang kita download. Nah, kita referensikan koordinat sistemnya. Nah, di sini ada koordinat sistem. Nah, untuk pertama kita definisikan ini adalah sebagai georeference. Ya, kita referensikan sebagai WGS 1984. Nah, ketika kita lihat di sini memang sudah terdefinisi, dia sudah ada georeference koordinat sistem atau geologi koordinat sistem di sini. Nah, setelah direferensikan, kita harus melihat juga bahwa ada namanya di GIS itu ada zona UTM untuk kita memproyeksikan dia ada di posisi zona UTM mana. Nah, zona UTM ini kaitannya nanti pada saat di GIS ini untuk memproyeksikan jika kita ingin menghitung luasan dan sebagainya, kita harus definisikan zona UTM atau proyeksikan ke zona UTM. Nah, ketika memang posisi berada di Pulau Jawa, yang kita di posisi Pulau Jawa, berarti masuk ke 48S yang dari Banten, Bandung, Jakarta, Jawa Barat, dia masuk ke rata-rata di 48S. Nanti ada yang ketika kita mendownload BEM-nya di Jawa Tengah, berarti kita menggunakan 49 Southern. Dan beda halnya ketika nanti di Kalimantan atau ada menggunakan 50N. Jadi terkait proyeksi ini nanti kalian tergantung dari posisi bentuk kalian masing-masing gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Iya, bisa. Nah, untuk ArcGIS dan QGIS memang dia bisa digunakan dua-duanya memang, tapi ini memang biasanya di GIS. Kalau memang kalian bisa kata saja itu tidak masalah. Dia ArcGIS maupun QGIS itu sama penggunaannya, dia untuk mengolah data Timnas maupun mengolah data SAP itu bisa digunakan gitu. Fungsinya sama, cuman yang bedanya yang di GIS ini, yang ArcGIS ini kan dia berbayar, kalau QGIS itu open source, jadi siapapun bisa mendownload gitu. Kalau di GIS memang dia crack gitu, masih crack. Itu aja sih. Jadi ketika kalian bisa menggunakan QGIS, silakan gunakan QGIS. Kalau ada yang ingin menggunakan GIS, silakan GIS gitu aja. Ada lagi? Oke ya. Nah, untuk kita tadi sudah kita definisikan yang georeference, kita referensikan lagi sesuai dengan zona UTM. Tadi kan saya download daerah ya. Nanti kita referensikan ke 48S. Nah, kita tadi yang pertama itu define project. Yang kedua kita adalah project raster. Kita memproyeksikan data raster ke 48S. Nah, ini tinggal ditarik datanya.
Nah, kalau output data ini adalah tempat penyimpanan file kita, nah, sarankan untuk tempat penyimpanan itu satu folder semua ya. Jadi ketika kalian nanti membuka itu sudah eh, bisa ini tuh tidak usah dipanggil lagi, gitu. Langsung kebuka di ArcGIS-nya. Nah, ini outputnya kita 48S. Ketika memang ini kan saya sudah favoritkan ya. Memang kalau favoritkan itu sih kita sudah sering menggunakan. Jadi yang biasa digunakan ada 48. Ketika memang belum ada, kalian nanti mencarinya di Projected, terus di UTM, WGS 1984. Nah, tadi N atau S. Ketika S dia di shorten, uh, klik 48S. Kalau memang belum kalau udah kalau ingin difavoritkan klik kanan add to favorit gitu aja. Jadi nanti ini yang biasa kita gunakan gitu. Oke, untuk selanjutnya sampaikan. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, sebenarnya dari sampai tahapan ini kita sudah bisa mengolah langsung di HKMS. Tapi kaitannya nanti pada saat mengolah di HKMS karena DMNAS ini adalah ukuran pixelnya 8 kali 8 meter. Pada saat di HKMS lama sekali kalian akan menganalisisnya itu. Jadi nanti sangat membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai berjam-jam pada saat mendelineasi daerah tangkapan air. Nah, sebelum masuk ke HKMS, kalian perlu memberi sampel dulu atau mengubah lebih besar. Sebenarnya tadi pada saat proyeksi tadi kita bisa lakukan berbarengan ya di proyek rasteringan pada saat memasukkan ini. Nah, ini ubah aja langsung 30 kali 30. Di sininya kan ini ukuran selnya 8 kali 8. Kita tolong dijelasin tadi coba. Emang kecil ya? Oke. Nah, ini 8 kali 8. Nanti kalian ubah 30 kali 30. Jadi kalau sudah tadi saya terlanjur melakukan seperti ini, di sini ada namanya raster. Nah, di tool raster itu ada raster processing baru resample. Nah, di resampel ini kita inputnya tadi DMAX yang telah diproyeksikan, lalu ganti menjadi 30 kali 30. Supaya ukuran selnya itu tidak terlalu kecil. Jadi supaya mempercepat dalam memproses analisis. Nah, kita beri nama aja di satu folder yang sama. Nah, ini sudah dilakukan ya, sudah beres. Selanjutnya kita langsung masuk ke software HKMS. Boleh. Itu untuk ukuran misalnya 30 kali 30 itu kita bakal semua sama rata di 30 atau ketika ada kendala di laptop apakah bisa nanti diperbesar lagi atau gimana? Atau yang udah ketentuan nanti kita menggunakan 30 kali 30? Sebenarnya untuk acuan 30 dari 30 itu sendiri memang kan Demnas yang sebelumnya ada Demnas ini kan memang dia itu ukuran selnya SRTM ada namanya, dia juga salah satu web yang menyediakan data DEM atau data digital elevation model itu rata-rata di 30 ke 30. Makanya saya menggunakan 30-30. Ada beberapa banyak, ada data SRTM, ada data FABDEM dari Jepang, terus ada data MERITDEM itu dari Belanda nggak salah. Itu juga bisa kalian gunakan juga gitu. Tapi untuk karena kita di Indonesia, Indonesia juga sudah menyediakan sendiri kan data DEM-nya. Jadi biasa kita gunakan DEMNAS ini sebagai acuan dalam menganalisis gitu. Nah, karena tadi uh, terlalu kecil 8 kali 8, makanya saya merujuk kepada DEM-DEM yang sudah ada sebelumnya itu di 30 paling besar itu. Jadi saya menggunakan 30 untuk acuan ke resample pixelnya seperti itu. Nah, setelah beres itu kita langsung beralih ke software KMS. Sebenarnya kita juga bisa melakukan delineasi tadi di GIS. Cuman tadi yang saya sampaikan, untuk pada saat menyampaikan itu, untuk menganalisis di GIS itu memang butuh tahapan yang memang banyak sekali gitu. Eh, itu memang agak terlalu masih manual ya, masih manual kita masih ini. Kalau di sini sudah HKMS ini seiring berjalannya waktu memang ada perkembangan-perkembangan, akhirnya di HKMS ini sudah bisa mendelineasi daerah tangkapan air. Nah, saya sampaikan dulu di sini. Di sini itu ada beberapa tools ya di HKMS itu ada file, edit. Kalau file ini kita untuk mengolah penyimpanan di mana.
edit itu kita untuk mengedit. Nah, komponen-komponen ini nanti kaitannya dengan hal-hal yang dibutuhkan terkait tadi salah satunya data tiren atau data dem tadi kita masukkan di salah satu tiren ini. Nah, JIS ini adalah untuk mendeliniasi daerah tangkapan air. Daerah tangkapan airnya di sini. Nah, sekarang saya akan membuat file baru dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya sambil berjalannya. Jadi jika ada yang mau tanyakan silakan. Nah, nanti ketika kalian membuat folder, di sini ada tampilan folder pertama, latihan EKMS sesuai dengan nama judul folder kalian. Nah, nanti setelah membuat itu, kalian langsung ada di sini ada komponen, di sini ada Basin Model Manager. Nah, ini klik Basin Model Manager. Nah, Basin Model Manager itu untuk memunculkan lembar kerjanya gitu. Nah, jika nanti ada beberapa kalian pengen coba beberapa model, silahkan nanti buat Basin Model Manager lagi, Basin Model Manager lagi jika memang beberapa analisis gitu ya. Nah, ini contoh Basin Model Manager. Setelah itu, kita sudah mengolah di data sebelumnya di proyeksi sudah di JS sudah diolah, jadi kita bisa langsung panggil saja data browse-nya itu sesuai dengan data yang tadi telah kita lakukan. Nah, tapi ketika memang belum, juga kita bisa langsung setting di sini gitu. Di sini ada disesuaikan aja UTM-nya. Ini tadi 48 kan, terus anti datumnya tadi WGS, ini 48S gitu. Ini bisa manual seperti ini maupun bisa kita panggil gitu. Nah, jika sudah select. Nah, di sini sudah tersetting koordinat sistemnya. Nah, selanjutnya karena tadi yang akan kita olah itu data data tiren atau data dem. Di sini ada tiren data manager, kita klik data tiren data manajernya. Kita new. Ini disesuaikan saja namanya untuk penamaan bisa. Nah, kita panggil data tirennya tapi yang telah di resample. Karena kalau kita memanggil yang 8 tadi ya konsekuensinya pada saat menganalisis dia lama gitu. Akan membutuhkan waktu ya. Nah, ini sudah, tapi kenapa belum muncul? Karena kita belum men-set di sininya. Di sini ada tiren data. Tiren datanya kita set. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang tadi telah diresampel pada GIS. Selanjutnya ketika memang sudah masuk, di sini memang sudah berurutan, kita langsung processing sync karena terrain reconditioningnya tadi kan sudah kita lakukan di GIS, jadi kita tidak perlu lagi melakukan ini, jadi langsung ke proses yang ketiga pada saat di sini ada pre-processing. Nah, kita lanjut lakukan saja. Ini sudah beres tahapan yang pertama. Tahapan kedua langsung pre-process drainage. Ini urutan kalau yang di HKMS. Jadi memang kemudahannya di HKMS ini memang dia sudah berurut pada saat akan mendeliniasi itu. Nah, tadi yang saya sampaikan ketika memang tadi dia selnya 8 ke 8 pada saat proses yang baru saja saya lakukan itu bisa sampai berhari-hari juga kadang-kadang bisa sampai tergantung ukuran selnya, tergantung ukuran DEM-nya. Nah, makanya untuk mempercepat itu tadi di resample dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya kan, kenapa nggak beres-beres gitu proses ininya? Mungkin kalian juga lupa nanti meresampelnya itu, jangan sampai lupa gitu. Kalau itu pasti memang lama gitu. Nah, ini sudah terlihat sebenarnya alur-alur tali air itu sudah terlihat ini alur-alur sungainya itu. Nah, ini sudah terlihat ya alur-alurnya itu. Yang selanjutnya proses yang ketiga adalah identify stream. Nah, ini defaultnya by defaultnya berarti by default ini sudah bisa mendefinisikan setiap 4,6 km itu sudah terbagi menjadi sub-sub DTA. Tapi nanti pada saat ini juga kalian bisa sesuaikan lagi jika memang kalian ingin hanya satu sub, ya udah kalian bisa diperbesar
bisa juga diperkecil kalau ingin nanti daerah tangkapan air yang ingin lebih banyak bisa jadi 0,5 gitu. Bisa jadi nanti ada beberapa sub catchment. Tapi kalau berarti saya 4,6 berarti paling tidak sub catchmentnya itu paling kecil itu 4,6 gitu. Jadi ini untuk mengidentifikasi ukuran sub catchment. Tapi dalam prinsip hidrologi mungkin lebih banyak sub catchment kan lebih baik ya, karena kalau lebih besar itu tidak dianjurkan karena dia hanya menganalisis satu catchment saja gitu. Jadi ini by default sudah diberikan oleh HKMS. Jadi by default itu 4,6. Kita ikutin dulu saja by default. Nanti kita cari perbedaannya kalau kita ubah menjadi 0,5 maupun diperbesar gitu ya. Nah, ini sudah terlihat alur-alurnya. Nah, di sini sudah terlihat alur-alurnya yang warna krem ini identify stream. Jadi kita nanti bisa menentukan titik-titik bendungnya di situ. Nah, pada saat yang selanjutnya adalah penentuan titik bendung. Nah, kalau untuk penentuan titik bendung nanti itu kan datanya kan diberikan ya. Nah, jika memang datanya sudah diberikan koordinat, kita bisa kita panggil atau import nanti koordinatnya ke seperti di sini gitu ya. Kita masukkan dulu ke Google Earth atau di GIS, nanti kita tinggal panggil uh, di HKMS-nya. Nah, mungkin saya akan coba mengimport dari GIS ya. Misalkan saya buat titik terlebih dahulu. Nah, dari sini saya convert si grafik to picture-nya atau koordinatnya ini menjadi SHP. Nah, ini sudah ada koordinat ya, sudah ada koordinat. Nah, saya mau panggil. Nah, ini di sini tinggal panggil breakpoint import. Kita harus tutup dulu ya. Nah, ini. Nah, ini adalah penentuan titik bendungnya seperti ini ya. Nah, biasanya banyak kasus memang antara titik poin yang kalian atau break point yang di sini itu tidak sesuai. Misalkan break pointnya di kalian nanti pada saat di bendung itu nanti posisi koordinat bendung diberikan di sini gitu ya. Nah, kalian harus geser berada di pada flow atau identify streamnya. Jadi kalian kalau di sini dia tidak akan mendelineasi sebuah catchmentnya. Nah, di sini fungsinya nanti pada saat posisi di sini kalian tidak akan bisa si EKMS itu tidak akan mengeluarkan output yang diinginkan oleh kalian. Jadi ketika nanti diminta posisi di sini kalian nggak usah pusing, nanti kalian geserkan saja ini ke daerah paling terdekat dengan alur sungainya gitu. Nah, ini di sini misalkan, karena kan ini terdekat di sini gitu. Nah, setelah itu kalian delineasi sistem. Ini DTA. Nah, ini adalah subbasin prefix adalah nanti nama DTA-nya atau nama catchment-nya. Reach-nya itu nanti adalah nama biasa ada reach atau alur sungainya.
Nah, ini insert junction atau ada pertemuan di alur sungai nanti akan diberikan node junction gitu. Nah, ini sudah menjadi terbagi menjadi masing-masing catchment. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan yang ingin bertanya. Oke, yang tadi itu yang ada yang biru kecil-kecilnya adalah flow akumulasi. Dia masih posisinya dia masih kumpulan dari alur-alur sungai. Nah, kalau yang kita harus memasukkan itu di identify stream. Jadi nanti harus di alur identify stream. Jadi yang ini bisa dimatikan, yang flow akumulasi ini kalian bisa matikan. Nanti ininya di identify stream. Nah, identify stream itu jadi uh, di alur-alur sungai itu dia posisinya paling banyak dia terkumpul di mana, dia mengakumulasi kemana gitu, dan itu membentuk alur sungai berdasarkan data DEM. Nah, setelah itu nanti di sini posisinya penempatan itu harus berada di alur sungai. Sampai situ paham nggak? Nah, ini sampai sini sebenarnya sudah beres untuk mendeliniasi. Ini sudah selesai untuk mendeliniasi. Nah, kaitannya dengan perhitungan debit banjir yang tadi saya sampaikan, ini baru langkah awal untuk menentukan deliniasi. Kita harus menentukan parameter-parameter maupun dari tutupan lahan maupun jenis tanah itu harus disampaikan parameternya seperti apa. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mendeliniasi saja. Nanti pada saat ini kalian bisa pindah lagi ke GIS untuk mendigitasi dia tutupan lahannya seperti apa, dia pengaruh hujannya seperti apa, itu kita menggunakan software GIS gitu. Nah, kita ekspor hasil ini untuk kita open di GIS lagi. Nah, ini subbasin, kita ekspor. Nah, ini kita buka lagi di GIS. Jadi yang silakan kalau yang sambil pingin coba, kalian download aja yang 4.10 maupun 4.11 gitu.